warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Terima kasih kepada Bapak dosen Bapak Andi Muhammad Zulkifli SKM MKes selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raudiatul Zahra selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi kali ini. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan saya, ada Jian Nabila, Rahmadani, Khairunisa, dan Andi Artika Sari Sapri. Baik, kita langsung saja mulai presentasinya. Sebelumnya saya akan membacakan abstrak dan latar belakangnya. Baik, adapun abstraknya yaitu pencarian kebenaran merupakan perjalanan penting dalam peradaban manusia, dimulai dari mitos dan agama hingga perkembangan menjadi ilmu pengetahuan rasional. Kajian ini mengulas tahapan pencarian kebenaran dan peran ilmu pengetahuan dalam membentuk pandangan manusia terhadap realitas. Selain ilmiah, pencarian ini dipengaruhi oleh nilai kemanusiaan, budaya, dan dinamika sosial dengan pendekatan pustaka dan analisis kritis. Tulisan ini menekankan pentingnya dialog antar disiplin, keterbukaan berpikir, dan integrasi etika dalam pencarian pengetahuan untuk menciptakan masyarakat yang reflektif dan beradab. Kemudian adapun latar belakangnya, yaitu sejak awal peradaban manusia berusaha memahami dunia dan mencari kebenaran. Pencarian ini berkembang dari mitos dan agama menuju pemikiran rasional hingga ilmu pengetahuan modern. Kemudian ilmu pengetahuan berperan penting dalam menjawab pertanyaan tentang alam dan kehidupan. Namun pencarian kebenaran juga melibatkan nilai-nilai kemanusiaan seperti kejujuran dan tanggung jawab sosial. Lalu kajian ini mengkaji perjalanan pencarian kebenaran dan pentingnya integrasi antara ilmu dan etika untuk membentuk masyarakat yang reflektif dan beradab. Kemudian saya persilahkan kepada teman-teman saya untuk menjelaskan. Oke, baik. Selanjutnya adapun rumusan masalahnya, yaitu yang pertama, apa saja tahapan dalam pencarian kebenaran manusia sepanjang sejarah. Yang kedua, bagaimana peran ilmu pengetahuan dalam mencapai kebenaran. Dan yang ketiga, apa dampak dari pencarian kebenaran terhadap perkembangan masyarakat dan budaya. Nah, selanjutnya tujuan dari rumusan masalah yang tadi, yang pertama itu untuk mengidentifikasi dan menganalisis tahapan pencarian kebenaran yang dilakukan oleh manusia sepanjang sejarah. Dan yang kedua itu untuk menjelaskan peran ilmu pengetahuan dalam mendalami dan mengungkapkan kebenaran. Dan tujuan selanjutnya itu untuk dapat menggali dampak pencarian kebenaran terhadap perkembangan masyarakat, termasuk aspek ilmiah dan moral. Nah, selanjutnya ada pun teori-teori tentang kebenaran. Yang pertama itu menurut Plato, kebenaran itu adalah bentuk yang tetap dan hanya bisa dicapai melalui akal dan pemikiran mendalam. Dunia fisik hanyalah bayangan dari dunia ide yang lebih sempurna. Nah, menurut Plato ini, kebenaran itu tidak berasal dari dunia fisik yang kita lihat sehari-hari. Dunia nyata hanyalah bayangan dari dunia ide yang sempurna. Jadi, untuk menemukan kebenaran sejati, kita harus menggunakan akal dan berpikir mendalam. Nah, selanjutnya itu ada Aristoteles. Menurutnya itu kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan dan realitas. Nah, ini sesuatu dianggap benar jika sesuai dengan fakta di dunia nyata. Kalau Aristoteles ini lebih praktis, ia bilang kebenaran adalah saat pernyataan cocok dengan kenyataan. Jadi kalau saya bilang mendidih pada 100 derajat Celcius dan itu terbukti, maka itu adalah kebenaran. Nah, selanjutnya ada Richard Rorty. Nah, menurutnya itu kebenaran bukan refleksi dari realitas objektif, melainkan konstruksi sosial yang terbentuk dalam konteks wacana dan diskusi tertentu. Nah, Rorty ini punya pandangan postmodern. Bagi dia, kebenaran itu bukan sesuatu yang objektif, tapi dibentuk oleh bahasa, budaya, dan kesepakatan dalam masyarakat. Jadi, apa yang dianggap benar bisa berbeda tergantung konteksnya. Perkembangan ilmu pengetahuan yang pertama dari Thomas Kuhn 1996. Dalam bukunya The Structure of Scientific Revolution, Kuhn menjelaskan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan tidak selalu berjalan secara linear. Ia memperkenalkan konsep revolusi paradigma, yaitu perubahan besar dalam cara pandang ilmiah ketika teori lama tidak lagi mampu menjelaskan berbagai anomali. Paradigma baru muncul menggantikan yang lama, dan inilah yang mendorong kemajuan sains secara signifikan. Kemudian,
Paul Feyerabend 2010. Dalam Against Method, Feyerabend menolak gagasan bahwa ada satu metode ilmiah yang tetap dan universal. Ia berargumen bahwa pendekatan yang terlalu kaku bisa menghambat kreativitas ilmiah. Sebaliknya, ia mendorong penggunaan berbagai metode dan pendekatan sebagai cara memperkaya pengetahuan. Menurutnya, apapun boleh, anything goes dalam sains. Dalam hal itu, mendorong pencapaian pemahaman baru. Selanjutnya, kuantum epistemologi 2020. Pendekatan ini menggabungkan konstruktivisme dalam filsafat dengan prinsip fisika kuantum. Mereka berpendapat bahwa realitas ilmiah tidak sepenuhnya objektif, melainkan dibentuk oleh interaksi antara pengamat dan objek yang diamati. Artinya, pengetahuan ilmiah bukan hanya hasil observasi pasif, tetapi juga hasil dari keterlibatan aktif si pengamat. Selanjutnya, dari Karl Popper 2005 dalam The Logic of Scientific Discovery, Popper menekankan bahwa ciri utama teori ilmiah adalah visibilitas, yaitu kemampuan untuk diuji dan berpotensi terbukti salah. Ia menolak pandangan bahwa ilmu pengetahuan berkembang hanya melalui konfirmasi, dan lebih menekankan pada proses kritik dan pengujian ketat terhadap teori. Bagi Popper, sains berkembang lewat penolakan terhadap kesalahan, bukan hanya akumulasi fakta. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan perbandingan pendekatan ilmiah dan non-ilmiah. Pendekatan ilmiah. Pendekatan ini menggunakan metode yang sistematis seperti observasi, perumusan hipotesis, eksperimen, dan analisis data. Tujuannya adalah menghasilkan pengetahuan yang bisa diuji kebenarannya dan bisa diperbaiki jika terbukti salah. Ini adalah dasar dari perkembangan ilmu pengetahuan modern. Kemudian pendekatan non-ilmiah. Berbeda dengan pendekatan ilmiah, pendekatan ini tidak didasarkan pada bukti empiris. Contohnya adalah kepercayaan dalam mitos, ajaran agama, atau intuisi. Pengetahuan yang dihasilkan cenderung bersifat subjektif dan tidak bisa diuji dengan metode ilmiah. Kemudian Carl Sagan 1997 dalam bukunya The Demon Haunted World, Sagan mengingatkan pentingnya skeptisisme ilmiah. Artinya kita harus selalu mempertanyakan dan memeriksa klaim pengetahuan agar bisa membedakan mana yang benar-benar ilmiah dan mana-mana yang hanya tampak seperti sains, padahal tidak, atau pseudosains. Pencarian kebenaran di era ilmiah. Yang pertama itu mitos dan agama. Sebelum ilmu pengetahuan modern berkembang, masyarakat memahami bahwa dunia melalui mitos dan agama. Cerita-cerita mitologis dan ajaran spiritual digunakan untuk menjelaskan fenomena alam dan makna hidup. Seiring waktu, muncullah pendekatan rasional melalui filsafat. Para filsuf mulai mempertanyakan dunia nyata secara logis dan sistematis. Tokoh seperti Plato dan Aristoteles memperkenalkan cara berpikir yang tidak hanya bergantung pada keyakinan, tapi juga akal dan argumen. Kemudian Plato percaya bahwa kebenaran sejati tidak ditemukan di dunia nyata, melainkan di dunia ide, dunia fisik, hanya merupakan bayangan dan realitas yang sempurna. Oleh karena itu, kebenaran harus dicari melalui akal dan pemikiran mendalam. Kemudian Aristoteles memiliki pandangan yang berbeda. Ia menganggap bahwa kebenaran adalah penyesuaian antara penyataan dan kenyataan. Kalau apa yang kita katakan sesuai dengan apa yang ada di dunia nyata, maka itu disebut benar. Ini dikenal sebagai teori korespondensasi. Revolusi ilmiah dan lahirnya metode ilmiah. Yang pertama, perubahan dalam pencarian kebenaran. Pada abad ke-19 hingga 18 terjadi revolusi ilmiah yang mengubah cara ilmuwan mencari kebenaran. Sebelumnya, pengetahuan banyak didasarkan pada otomatis dan kepercayaan tradisional. Namun, dengan perkembangan metode ilmiah, ilmuwan mulai mengandalkan observasi, eksperimen, dan penguji hipotesis untuk memahami fenomena alam. Metode ini memungkinkan mereka untuk mencari jawaban yang lebih objektif dan terukur. Yang kedua, ada Karl Popper 2005. Popper menekankan pentingnya falsibilitas dalam ilmu pengetahuan. Dalam bukunya The Logic of Scientific Discovery, Popper menjelaskan bahwa suatu teori ilmiah hanya dapat dianggap sah jika dapat diuji dan dibuktikan melalui salah satu eksperimen atau pengamatan. Artinya, teori harus memungkinkan adanya kemungkinan untuk dibantah atau dikoreksi. Inilah yang membuat ilmuwan mengetahui terus berkembang, karena teori-teori tersebut selalu bisa diperbaiki berdasarkan bukti baru. Yang ketiga, Thomas Kuhn 1996. Kuhn dalam bukunya The Structure of Science mengemukakan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan tidak selalu berjalan dengan
secara linear atau bertahap. Menurutnya, ilmu pengetahuan mengalami revolusi paradigma, yaitu perubahan besar dalam cara pandang ilmiah ketika suatu paradigma lama tidak bisa lagi menjelaskan fenomena baru atau anomali. Paradigma baru akan muncul dan menggantikannya. Proses ini terjadi dalam revolusi ilmiah yang mengubah cara ilmuwan berpikir dan melakukan penelitian. Adapun perkembangan ilmu pengetahuan abad ke-19 dan ke-20. Yang pertama, kemajuan ilmu pengetahuan. Pada abad ke-19 dan ke-20, ilmu pengetahuan mengalami kemajuan pusat terutama di bidang fisika, biologi, dan teknologi. Penemuan seperti teori relativitas oleh Einstein dan teori evolusi oleh Darwin membuktikan penghasilan metode ilmiah dalam menjelaskan fenomena alam. Perkembangan ini menguatkan penerapan metode ilmiah yang berbasis eksperimen dan observasi. Yang kedua, Paul Feyerabend 2010 dalam bukunya Against Method, Feyerabend mengkritik pandangan bahwa ada satu metode ilmiah yang baku. Menurutnya, sains tidak hanya bergantung pada satu pendekatan, melainkan memerlukan keragaman metode. Feyerabend percaya bahwa keberagaman pendekatan dalam ilmu pengetahuan memungkinkan penemuan yang lebih kaya dan memperkaya proses pencarian kebenaran ilmuwan. Adapun peran irasionalitas dalam kemajuan sains. Yang pertama, Stephens 2020. Dalam The Knowledge Machine, Stephen mengemukakan bahwa kemajuan sains bisa dipercepat melalui adanya disebutkan sebagai ketidakrasionalnya metodologis. Artinya, dalam beberapa kasus ilmuwan mengabaikan pertimbangan yang tidak berbasis bukti empiris untuk fokus pada hasil yang lebih praktis dan langsung. Yang kedua, irasionalitas dalam sains. Meskipun terdengar tidak rasional, namun pendekatan ini justru dapat menghasilkan sistem yang sangat produktif dalam sains. Dengan mengembalikan beberapa prinsip rasional, ilmuwan dapat menemukan teori dan penemuan baru yang kemudian dapat diuji dan diterapkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan kontemporer, postmodernisme, dan relativisme. Yang pertama itu ada Richard Rorty tahun 1980, yang dimana dalam filosofinya, dalam The Mirror of Knowledge, Rorty ini menyatakan bahwa kebenaran bukanlah suatu yang objektif dan tetap, tetapi melainkan konstruksi sosial. Nah, di sini kebenaran ini terbentuk berdasarkan bahasa dan kesepakatan dalam suatu wacana atau diskursus. Yang kedua itu ada relativisme. Nah, di sini relativisme ini berargumen bahwa kebenaran tidaklah tunggal. Sebaliknya, kebenaran itu bisa bervariasi tergantung pada konteks budaya, sejarah, dan sosial di mana tempatnya dibentuk. Nah, sehingga ini dapat membuka ruang untuk memahami bahwa kebenaran itu bersifat relatif, bukan absolut. Selanjutnya itu ada Koskinen et al. 2021. Nah, di sini Koskinen dan koleganya itu memperkenalkan konsep global epistemologis untuk mendekolonisasikan filsafat ilmu, supaya ini berupaya membuka ruang bagi tradisi pengetahuan Barat yang dapat memperkaya pemahaman kita tentang sains dan menghindari dominasi atau perspektif budaya atau ilmiah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang beberapa argumen dari para ahli. Yang pertama itu ada pencarian kebenaran dan kemajuan teknologi. Dari sini, sains yang terbuka terhadap kritik dan pengujian teori dapat mendorong perkembangannya teknologi, sehingga menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan tidak hanya berkembang melalui penerimaan mutlak, tetapi juga melalui penolakan dan revisi berdasarkan bukti baru. Nah, argumen ini menurut para
Cooper dan Kuhn. Baik, selanjutnya itu ada etika dan moralitas. Teknologi genetik itu seperti rekayasa genetika yang dapat menuntut tanggung jawab moral yang tinggi, sehingga ilmu pengetahuan itu tidak hanya soal pencarian kebenaran, tetapi juga harus memperhatikan dampaknya terhadap kehidupan dan masyarakat. Nah, di sini argumen menurut Carl Sagan tentang etika dan moralitas. Selanjutnya itu ada penjelasan dan penalaran baseline. Dalam sains, kualitas penjelasan itu tidak hanya bergantung pada buktinya ada, tetapi juga pada kesederhanaan dan koherensi penjelasan tersebut. Nah, di sini juga penalaran Bayesian itu mengutamakan pembaruan informasi berdasarkan bukti baru, sehingga menjadi metode penting dalam memahami teori ilmiah. Menurut Wojtowicz dan Dedeo. Selanjutnya itu ada pendidikan. Nah, di sini pendidikan sains itu harus menanamkan sikap kritis dan fleksibel, karena itu sangat penting agar siswa tidak hanya menerima informasi, tetapi juga mampu menganalisis serta menilai dan berkembang dalam menghadapi pengetahuan baru. Dengan sesuai dengan pandangan Rorty dan Feyerabend tentang perlunya pendekatan dalam sebuah pendidikan. Baik, itulah tadi penjelasan materi dari rekan-rekan saya. Adapun kita masuk di kesimpulan, adapun ringkasannya yaitu pencarian kebenaran berkembang dari mitos dan agama ke filsafat rasional hingga revolusi ilmiah modern. Kemudian Plato dan Aristoteles memandang kebenaran sebagai sesuatu yang tetap, namun Karl Popper dan Thomas Kuhn memperkenalkan pandangan yang lebih terbuka melalui falsifiabilitas dan revolusi paradigma. Kemudian pendekatan kontemporer seperti epistemologi kuantum dan global memperluas pandangan ilmu pengetahuan. Adapun refleksinya yaitu pencarian kebenaran memerlukan keterbukaan terhadap berbagai pendekatan. Sains tidak hanya berbicara soal fakta, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor budaya dan sosial. Pendidikan perlu mengajarkan sikap terbuka dan skeptisisme ilmiah untuk menjawab tantangan zaman dan menjaga integritas ilmu pengetahuan. Baik, itulah tadi kesimpulannya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.